Diniatin sih dari awal ya. Gue resmi sebagai member. Bukan satu kebetulan, emang sengaja emang aku pengen bergabung di Ungu memang. Jadi Cerita waktu masuk Ungu sih sebenarnya agak unik karena waktu itu gue sebagai edisional. Halo, gue Maki. Gue gabung dari Ungu dari awal. Gue yang main bass, gue yang produce juga sama anak-anak bareng-bareng. Saya kebetulan salah satu pendiri Ungu. Diniatin sih dari awal ya. Niatnya pengen hidup dari bermusik. Cita-citanya itu pengen bisa menciptakan karir musik yang bisa jadi sarana buat kita berkarya dan hidup layak gitu loh. Nama Ungu dulu gue sama Eki, gitarisku yang pertama, kita sepakat. Mungkin karena zaman itu banyak band-band yang pakai nama warna ya, ada coklat, ada putih, ada jingga, kalau nggak salah ada biru juga. Mungkin itu ada pengaruhnya dari pemilihan nama Ungu. Karena terus terang gue nggak pernah ngerasa pemilihan nama Ungu tuh bukannya gue mengecilkan, cuman bukan sesuatu yang terlalu kita pikirin banget gitu. Spontan aja. Kalau ditahan dulu situ baru ada napas. berarti deng 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 deng. Kalau rekaman sendiri buat kita lah, buat gue rasa rekaman tuh sebenarnya cuman kalau rumah tuh batu bata awal untuk membangun rumah baru lah, dalam arti kata rumah ini kan album ini kan, karena pengalaman gue sih ngeliatnya setiap album tuh punya prosesnya sendiri, punya ceritanya sendiri, punya rezekinya sendiri, punya auranya sendiri. Jadi sangat exciting, sangat menyenangkan, sangat seru karena satu hal yang terjadi dari 5 tahun nggak ngeband secara full time kayak dulu tuh ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu sama anak-anak lagi, ada rasa-rasa yang mungkin waktu itu udah agak sedikit hilang karena tiap hari ketemu, karena tiap hari kerja bareng. Itu exciting lah kalau buat gue, exciting. Dan mudah-mudahan hal-hal yang terbentuk atau tercipta dari 5 tahun vakum itu bisa menjadi bensin buat kita ke depannya di album yang baru ini. Kita udah sampai ke hari kedua dari jadwal, ada 10 hari buat rekaman album ini. Udah selesai 2 lagu, hampir 2 lagu selesai. Masih ada 6 lagu lagi di sini untuk kita kerjain. Check it out. Yang paling berpengaruh di Ungu ya kita berlima. Yang menentukan Ungu ini mau ke kiri mau ke kanan ya kita berlima sebenarnya. Secara kolektif kita sepakat bahwa 5 tahun yang lalu kita masih stop biar pas dengan Pasha mau running jadi akhirnya wakil wali kota. Dan tapi kalau gua terus terang tidak bisa menafikan peran dan fungsi manajemen kita, Trinity Optima. Ya menyenangkannya di Ungu ini kita punya tim kerja yang bagus, kita punya program kerja yang lumayan jelas, kita punya arahan yang sama-sama kita paham gitu loh. Jadi nggak nebak-nebak, nggak nyoba-nyoba, semuanya itu terprogram dan semuanya itu terarah. Dan kira-kiranya habis ini mau ngapainnya tuh udah ada yang ngatur lah di tim manajemen kita. Jadi kalau di luar Ungu gua rasa tim manajemen kita yang sangat membantu sekali menata apa yang mesti dikerjain dan kapan gitu. Kalau konflik tiap hari ya. Dari dulu sih konflik selalu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang luar biasa besar juga ada, yang behind the scene heboh dan segala macam ada aja, pasti ada lah. Itu namanya juga orang hidup, pasti tiap masanya ada
ceritanya, ada masalahnya, ada solusinya, ada keberhasilan, ada kegagalan. Apakah sampai mau kita bubar? Kayaknya enggak ya, karena mungkin kita berlima tahu ini punya kita berlima, keadaan kita berlima, rumah kita berlima. Jadi kalau ngebubarin itu kan artinya kayak ngerubuhin rumah sendiri. Sebesar-besarnya masalah, kalau bisa diselesaikan, kenapa mesti sampai bubar gitu? Karena satu hal yang kita belajar selama sekian puluh tahun ngeband bareng tuh, kalau ada masalah dimasalahin untuk diselesaikan, bukan untuk cari menang kalah gitu. Kalau gue bilang ide-idenya banyak yang lucu, dan emang ada kesepakatan di antara kita untuk back to ungu dulu. Di belakangan ini album terakhir kita tuh, kalau istilah gue, terlalu overproduce. Dalam arti kata kita terlalu berusaha untuk jadi perfect, terlalu jadi bagus, terlalu jadi bling-bling. Kita berlima sepakat kalau bisa dibalikin ke zaman dulu, di mana it's all about the song, musiknya yang raw aja, yang mentah aja, tapi asik groove-nya, asik lick-nya, asik lagunya. Jadi fokusnya kembali ke lagu, bukan ke overproduction kayak gitu-gitu. Jangan terlalu banyak teknologi, jangan terlalu banyak hal-hal lain yang dulu belum ada gitu. Kalau memang mau digambarkan konsep album yang ini sih, mungkin back to basic kita awal-awal dulu, di mana it's about the song and the guitar gitu kan. Nggak terlalu overproduce tema albumnya. Kalau dari lagu-lagunya sih kembali ke cinta ya. Kita kan storytelling, mungkin karena para pecinta itu banyak cerita. Kan tergantung yang bikin lagu dong. Kalau bikin lagu ceritanya cinta lah jadinya. Yang berkesan sama gue bahwa setelah 5 tahun begitu kita ngumpul lagi, ya kayak ketemu tiap hari aja gitu. Sebegitu, menurut gue ya, mungkin karena sebegitu kentalnya hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Jadi nggak ketemu selama, ya oke lah, masih ketemu sekali 2 kali selama itu, kan nggak seintens dulu. Pahitnya, terus rasanya, terus ya kayak ketemu tiap hari aja, kayak nggak pernah pisah gitu loh. Ide-ide yang dibawa jadi lebih fresh ya, karena kita sempat vakum mikir musik untuk beberapa lama gitu loh. Bahwa ada orang-orang yang pengen kita kembali ke zaman dulu, ke di awal, ada orang-orang yang pengen kita bikin inovasi, ada clickers yang pengen kita bikin something yang baru atau yang beda. Itu semua pendapat yang kita tampung, karena orang pertama dan mungkin terakhir yang akan ada di situ untuk kita ya Clickers gitu loh. Jadi kalau gue penting banget Clickers, pendapat mereka penting buat gue dan pandangan mereka penting buat gue. Minimal untuk jadi pertimbangan ungu dalam berkarya gitu kan. Dalam setiap pembuatan album kan harapannya diterima dengan baik ya, karena album kita hari ini kan terjemahan state of mind, keadaan kita hari ini, cerita-cerita yang kita punya hari ini, dan ide-ide kita yang kita punya hari ini. Mudah-mudahan ide-idenya masih bisa diterima sama Clickers yang selama ini nemenin kita, dan mungkin sama teman-teman yang belum pernah denger Ungu juga, mereka bisa mencoba untuk mulai mendengarkan Ungu dan suka gitu kan. Yang pasti sih nomor 1 itu ya, karena yang lain tuh akibat dari itu. Kalau itu nggak terjadi, yang lain nggak terjadi juga. Utamanya buat kita bikin album diterima sama pendengar kita gitu. Buat teman-teman yang masih peduli dengan Ungu, yang masih memperhatikan Ungu, terima kasih yang pertama. Terus mudah-mudahan kevakuman kita selama ini bisa diterjemahkan dengan karya yang baik di album ini, dan bisa diterima dengan baik juga buat teman-teman semua. Terima kasih supportnya selama ini. Kita akan selalu coba memberikan yang terbaik dari kita secara karya, dan kembali lagi yang menilai nanti kalian semua. Jadi kita penasaran banget komentar kalian apa, terus saran kalian apa, masukan kalian apa, atau apapun lah yang menurut kalian perlu disampaikan ke kita mengenai karya kita. Kan udah gampang ya sekarang, tinggal ke IG, tinggal ke Facebook gitu loh. Tapi yang pasti
satu hal yang pengen gue bangun setelah ini sih komunikasi lebih intens, mungkin lebih sering, mungkin lebih, karena kan dulu untuk bisa ngobrol sama teman-teman Quakers itu kan perlu waktu dan tempat yang tertentu ya. Kalau sekarang kan bisa kapan aja ya lewat sosial media kita ya. Terus terang buat gue ide dan masukan kalian tuh penting buat kita, dan mudah-mudahan karya kita yang berikut ini bisa diterima dengan baik ya. And you will be the last for me. Halo, gua Maki. Ikutin terus kita di Behind the Scene UNGU 2021, album baru, proses rekamannya, proses keriaan, dan apapun yang terjadi dalam proses pembuatan album ini. Check it out di channel YouTube channelnya UNGU. Ada Mas Anci juga nanti. Saya siap. Segera dipecat. See you. Bye.